Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah antara seorang hakim yang bernama Shuraih dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada suatu hari, Khalifah Umar bin Khattab sedang membutuhkan kuda untuk ditungganginya. Kemudian sang khalifah pergi ke pasar untuk menemui seorang penjual kuda, dan kemudian bertemu dengan seorang badui yang sedang menjual kuda di pasar tersebut. Khalifah Umar kemudian melihat kuda yang ditawarkan oleh si badui. Setelah melihat-lihat, Umar setuju dan tertarik dengan kuda itu. Kemudian sang Khalifah Umar bin Khattab lalu membelinya dan membawa kuda itu pulang dengan keadaan girang, dan sudah terjadi kesepakatan antara keduanya dan disahkan jual belinya. Kemudian sang Khalifah Umar menunggangi kuda itu dalam perjalanan menuju rumah. Akan tetapi saat memacu kuda tersebut, Khalifah Umar menemukan adanya luka pada kuda itu, sehingga membuat kuda itu terganggu. Khalifah Umar kemudian segera kembali ke pasar dan menemui pedagang si badui penjual kuda tersebut. Umar berkata, "Mohon maaf wahai badui, silahkan aku kembalikan kuda ini. Ambillah kudamu. Kuda ini ternyata terluka," kata Umar kepada si badui tersebut. "Wahai Amirul Mukminin, saya tidak akan mengambil kuda itu karena saya sudah menjualnya kepada engkau dengan keadaan sehat dan tanpa cacat sedikit pun," ucap si badui menolak pengembalian kuda tersebut. Entah kuda itu terluka di perjalanan atau memang sudah terluka tanpa keduanya menyadari, tetapi tidak ada titik temu antara Umar dengan si badui. Kemudian Umar menyuruh si badui menunjuk seseorang untuk menyelesaikan masalah mereka, yaitu seorang hakim. Si badui berkata, "Yang akan mengadili perkara kita ini adalah Shuraih bin Haris Al-Kindi." Umar pun sepakat dengan nama itu. "Baiklah," kata Khalifah Umar, "aku setuju." Keduanya kemudian pergi menemui Shuraih. Shuraih kemudian mendengar keterangan yang disampaikan si badui. Saat mendengarkan keterangan si badui, Shuraih pun menoleh kepada Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Shuraih kemudian bertanya kepada Umar, "Apakah engkau menerima kuda dalam keadaan tanpa cacat ataupun sehat? Atau ketika engkau menerima kuda itu, kau sudah mengetahui bahwa kuda itu cacat atau tidak, wahai Amirul Mukminin?" "Ya, saya menerima kuda itu dalam keadaan tanpa cacat," jawab Umar. "Kalau begitu, ambillah dan simpanlah apa yang sudah engkau beli. Jika engkau mengembalikan, maka kembalikan seperti keadaan semula," kata Shuraih. Artinya, jika Umar ingin mengembalikan, maka kembalikanlah kuda itu dalam keadaan sehat tanpa cacat. Mendengar putusan Hakim Shuraih, Umar kemudian merasa puas dan kagum dengan sosok hakim ini. Beginilah seharusnya putusan seorang hakim, diucapkan dengan pasti dan ditetapkan dengan adil, kata Umar. Kemudian Khalifah Umar memerintahkan Shuraih untuk pergi ke Kufah. Shuraih kemudian diangkat oleh Umar, diangkat secara resmi menjadi seorang hakim. Shuraih pun menjalani amanah sebagai hakim setelah diangkat oleh Umar. Jabatan sebagai hakim pun diemban tidak hanya pada masa Khalifah Umar, namun juga pada masa Khalifah Utsman bin Affan dan
juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sehingga sampai pada dinasti Umayyah. Begitu panjang jabatan hakim yang diemban oleh Sureh karena begitu dianggap mampu menyelesaikan masalah dengan adil. Kemudian Sureh baru meminta dibebaskan dari amanah sebagai seorang hakim saat kekhalifahan Al-Hajjaj karena usianya sudah mencapai 104 tahun. Kisah ini sangat menarik. Yang dapat kita ambil hikmahnya adalah ketika kita sebagai seorang pembeli, maka harus teliti membeli barang dagangan tersebut. Ketika sudah terjadi kesepakatan bahwa kita sudah meneliti barang yang akan kita beli dan terjadi kesepakatan, maka setelah beranjak dari tempat pembelian tersebut, maka kita tidak boleh mengembalikannya lagi. Begitu pula dengan seorang pedagang, kita harus teliti sebelum menjual dagangan kita. Dan juga sebagai seorang hakim, tentunya harus memutuskan perkara secara adil seperti yang dicontohkan oleh Sureh. Umar adalah seorang pemimpin negara, tetapi Sureh memutuskan tidak berdasarkan jabatan, tetapi berdasarkan keadilan dan kebenaran. Yang terakhir, sebagai seorang pemimpin juga harus menerima putusan yang memang itu adil. Jangan sampai kita hanya egois mementingkan diri kita sendiri. Terima kasih, semoga kisah ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadikan amal baik bagi kita semua. Wallahu yahdi ila thawamis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.